Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Eka Amelia. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Amin. Motivasi hidup sukses kali ini akan membahas. Jangan pernah takut untuk dibenci. Ada satu kesalahan yang acap kali kita lakukan. Terlalu takut untuk meluruskan apa yang salah karena bukan tanpa alasan melainkan kita terlalu takut untuk dibenci oleh orang lain. Bukankah kita hidup sebagai makhluk sosial? Saling mengingatkan antar satu dan yang lainnya. Saling meluruskan jika ada yang bengkok yang langkahnya tak lagi sesuai dengan koridor jalan yang lurus. Hidup ini terlalu egois jika kita hanya mementingkan dan memikirkan diri sendiri tanpa menengok kehidupan orang lain. Karena sesungguhnya kita diciptakan untuk berjalan beriringan dengan damai. Bukan saling mengungguli dan saling menjudge satu sama lain. Manusia merupakan makhluk sosial yang tak bisa hidup tanpa uluran tangan orang lain. Jika ada yang berargumen bahwa saya bisa hidup tanpa uluran tangan orang lain, penulis berpikir bahwa pemilik argumen tersebut terlalu congkak dan angkuh yang tak mau menyadari betapa pentingnya orang lain dalam hidupnya. Dalam mengarungi hidup di dunia yang fana ini, terdapat dua hubungan yang harus kita jaga. Hubungan vertikal, hablun minallah, dan hubungan horizontal, hablun minanas. Hubungan vertikal ini menyangkut hubungan kita dengan Sang Pencipta, Sang Pemberi rasa cinta dan kasih sayang untuk tiap-tiap umatnya. Kita merupakan makhluk beragama Islam, yang percaya bahwa kehidupan ini tidak tercipta dengan sendirinya. Melainkan ada daya, zat, yang mengatur segala bentuk kehidupan baik di bumi ini maupun di dimensi lain. Karena kita percaya bahwa asal-muasal kehidupan di dunia ini terdapat zat yang mengatur. Maka sudah sepantasnya lah kita memperbaiki hubungan kita dengan zat pencipta tersebut. Karena tempat kembali kita selepas kehidupan di dunia yang fana ini adalah kepangkuan zat pencipta Allah. Allah lah yang menciptakan maka Allah pula lah peraduan terakhir kita. Beda halnya dengan hubungan horizontal yang orientasinya membahas terkait relasi sosial. Bagaimana interaksi kita antar sesama manusia baik itu interaksi bersama orang tua, guru, kawan sejagat atau lingkungan sekitar. Kedua hubungan ini sifatnya harus balance, seimbang. Layaknya sebuah pesawat. Kedua sayapnya harus balance. Jika ada di antara sayapnya yang berat sebelah maka sudah pasti pesawat itu bermasalah. Tak akan bisa bersua dan melepas rindu pada gelembung padat putih di angkasa. Begitupun dengan manusia. Jika ada di antara hubungan vertikal dan horizontal yang rusak dan terjadi disequilibrium maka ia tak akan bisa berjalan mengarungi kehidupannya dalam koridor yang baik. Karena itulah kedua hubungan ini harus kita jaga equilibriumnya agar kita bisa hidup dengan balance dan tak berat sebelah. Kedua hubungan ini juga bisa menggambarkan potret kehidupan atau bisa kita sebut sebagai indikator penilaian kepribadian seseorang. Jika kedua hubungan ini sama-sama baik, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa orang tersebut adalah baik. Begitupun sebaliknya. Jika salah satu maupun kedua hubungan ini rusak maka jelas orang tersebut kurang baik. Ketika kedua hubungan tersebut sejalan, maka segala tindak tanduk seseorang akan bermuara pada kebaikan. Karena itu penulis mengatakan bahwa hubungan vertikal dan horizontal merupakan indikator baik atau kurang baiknya seseorang. Menjaga hubungan antar sesama manusia, horizontal, memanglah penting. Tapi bukan berarti ketika kita menyaksikan seseorang keluar dari koridor kebenaran yang kita lakukan hanyalah diam seribu bahasa. Tak berani untuk menegur dan memberitahukan kebenaran yang sesungguhnya. Agama kita Islam tak mengajarkan hal yang demikian. Malah sebaliknya. Agama menuntut kita untuk saling mengingatkan satu sama lain dalam kondisi apapun dan tak memandang strata sosial yang kita miliki. Setiap manusia tak terlepas dari salah, khilaf dan lupa karenanya dibutuhkan sosok alarm dalam hidup seseorang untuk selalu mengingatkan dan meluruskan apa yang salah, khilaf dan lupa. Ada kalimat penting yang harus benar-benar bisa kita cerna dengan baik. Kalimat ini telah Allah notariskan di dalam Al-Quran Surah Al-Asyr. Demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan serta saling menasehati supaya mentaati kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran.
Dalam surah tersebut terekam jelas bagaimana Islam menganjurkan kita untuk saling menasehati baik dalam hal kebenaran maupun kesabaran. Jika kita tidak ingin disebut sebagai golongan yang merugi. Jangan terlalu acuh dan masa bodoh terhadap perbuatan orang-orang sekitar. Jangan menjadi CCTV dan penonton yang teramat setia. Gemahkan suara dan luruskanlah apa yang bengkok. Tapi sebelum menggemahkan suara ada satu hal yang kami terlebih dahulu, yaitu cara adab menegur dengan baik dan sopan agar tak menyisakan rasa dendam dan kebencian pada objek kita. Agama kita sendiri Islam telah mengajarkan kita dari hal yang besar sampai hal yang terkecil. Setiap yang kita lakukan memiliki adab tata cara, termasuk tata cara menegur antar sesama. Karena sesuatu yang sudah bengkok akan sulit untuk diluruskan kembali. Jika ingin mencoba untuk meluruskan maka berhati-hatilah. Jangan sampai kayu yang bengkok tersebut patah karena cara kita yang terlalu kasar dan gusar untuk meluruskan kayu tersebut. Bukannya kayu itu lurus kembali tapi malah retak bahkan patah karena kesalahan kita dalam meluruskan. Hadirkanlah sosok Rasulullah dalam kehidupan kita, di mana beliau senantiasa menyebarkan kebaikan, kebenaran serta meluruskan apa yang bengkok tanpa sedikit pun terbesit rasa takut untuk dibenci oleh orang lain. Selama kita masih tetap berada pada koridor yang baik menurut diri sendiri dan agama, maka tetaplah menapakkan kaki dan melaju serta jangan takut untuk dibenci. Demikian motivasi hidup sukses kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.